Kongres HMI kemarin, Kongres PMI kemarin itu kan juga sudah banyak orang bisa sudah tahu bagaimana ketatnya, bagaimana kerasnya, bagaimana semangatnya teman-teman aktivis ketika menghajar temannya sendiri, tak sekeras ketika menghajar negara ketika kurang ajar terhadap. Aparat hukum. Ya, itu kan sudah melihat sudah mendengarkan itu di dagu. Itu nanti bisa mau nggak itu nanti di BBHMI untuk diasah gulut itu menjadi sebuah isu yang betul-betul bagaimana jabatan itu tidak diperjualbelikan, bagaimana jadi isu penting gitu. Pada dasarnya begini, ketika berbicara kejadian dan ini kan, karena kita juga media ini kan begitu luar biasa memberitakan sesuatu juga dengan kebebasan dalam pers kan gitu. Namun satu hal catatan bagi kami, memang secara real tidak ada sesuatu yang bisa diterima, bisa didapat secara gratis. Namun tidak semua harus digeneralisir secara demikian. Itu mungkin ada yang mustasnayat lah kalau dalam ilmu nahwu kan. Ada istisna, ada mustasna minhu. Islamnya keluar karena ini bukan bahasa Islam. Oh gitu. Dinda Salam, kalau Dinda Salam gimana melihatnya? Sama kan, desas-desus ini kan menjadi sebetulnya sudah menjadi realitas politik yang terjadi di mana-mana gitu ya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum. Apesnya saja Pak Novi ini kena ketangkep masalah jabatan ini. Pak Salam melihat fenomena ini bisa nggak kira-kira nanti itu bisa menjadi salah satu isu yang bisa lebih ditajamkan lagi bahwa persoalan ini sebetulnya bagaimana caranya untuk memberantas itu ya, memberantas atau bagaimana? Gimana Dindaku? Ini sudah menjadi mengakar gitu ya. Ini sederhana karena memang sudah ada lembaga yang kemudian bertanggung jawab atau mempunyai wewenang tupoksi di bidang itu. Kita ini ya cuma kembali ke hitok kita sebagai mahasiswa, kembali ke hitok kita sebagai aktivis yang sekarang ya aktif di himpunan mahasiswa Islam begitu kan. Kembali ke hitok kita ini ya tetap independen dalam hal itu. Nah, independen hal ini adalah apabila itu benar maka katakan benar, apabila itu salah ya katakan salah, kan begitu ya. Jadi intinya harus dorong gitu ya. Iya memang, masa nanti negara memberikan atribusi kekuasaan untuk menangkap Pak Bupati yang nggak mungkin. Betul. Kan apa BBHMI, BBPMI, BGM ini nggak mungkin. Ya. Tapi kewajiban moral sebagai aktivis untuk mendorong hal semacam ini, karena ini sebetulnya sudah menaun dan sudah berakar budaya. Betul. Bahkan tadi kan sudah saya tanya, sebagai sensitivitas aktivisnya kan sudah mendengar itu bahwa menjadi. Tapi Dinda Salam ada gerakan pemakluman nggak itu selama ini? Iya. Bukan gerakan namanya apa ya? Ada yang pembiaran nggak selama ini? Apatis gitu ya. Selama ini kita ya sebagai makhluk sosial pada hakikat dan dasarnya begitu kan. Melihatnya seperti itu ya kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi ya. Kenapa? Karena memang itu tanggung jawab kita bersama untuk memberantas korupsi. Cuma kita ini tidak mempunyai lembaga saja atau institusi saja ditunjuk oleh negara atau pemerintah dijadikan dimasukkan ke satu lembaga yang berwenang. Cuma pada dasar dan pada hakikatnya kita ini wajib lah hukumnya begitu kan untuk memberantas itu, memberitahu dengan peran-peran sesuai dengan kapasitasnya lah. Iya, kapasitas sebagai aktivis, kapasitas sebagai organisasi kemahasiswaan yang hanya sebatas itu gitu kan. Tidak bisa lebih daripada itu.
di Darussalam Diri Makmur melihat nggak ada kepedulian dari 2 tahun 3 tahun terakhir gitu ya, gerakan mahasiswa Indonesia ini karena sudah pusat ini pusat ini ya. Kepedulian mahasiswa terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di antara di sekitar kita gitu ya, baik itu kebijakan negara dan lain sebagainya. Ada nggak tumbuh nggak sensitivitas gerakan mahasiswa di semua elemen, tidak hanya HMI, menyikapi persoalan-persoalan yang timbul yang terkait dengan urusan masyarakat dan rakyat? Melihat itu masih ada nggak, atau semakin kuat nggak sensitivitas keaktivisan mahasiswa Indonesia hari ini? Karena kan aktivis pusat kan begitu isunya gitu. Melihat nggak Dinda? Kan begitu. Jadi ketika melihat problematika itu, sebetulnya kita mengalami yang namanya trauma kapitis. Trauma kapitis. Kapitis. Ya. Trauma kapitis. Ya. Karena saya ini aktivis corona. Jelaskan dong, kapitis, traumanya tahu saya. Kapitisnya ini kurang tahu saya. Dalam artian begini, trauma kapitis ini kita sulit ketika ada yang mengatakan bahwasanya gerakan mahasiswa pada saat ini, kepedulian mahasiswa pada saat ini mengalami degradasi. Ini katanya. Namun perlu disampaikan dan perlu kita sama-sama cermati dan perlu kita sama-sama tahu. Setiap zaman ini memiliki tantangannya masing-masing. Setiap masa memiliki tantangannya masing-masing. Jangan kemudian pasca reformasi ini kemudian gerakan-gerakan itu disamakan pada saat ketika Orde Baru. Begitupun sebetulnya. Jangan kemudian di Orde Lama ini kemudian menjadi patron perbandingan antara reformasi dan Orde Baru. Tidak gitu. Karena proses penggulingan Pak Harto dan Pak Karno itu pun juga melalui serangkaian proses yang juga berbeda. Namun ketika berbicara dapur mahasiswa, organisasi mahasiswa masing-masing, setiap organisasi mahasiswa atau yang kemudian terkenal dengan namanya ORMEK, organisasi mahasiswa ekstra kampus, ini memiliki yang namanya konstitusi, memiliki platform gerakan secara masing-masing yang berbeda-beda, memiliki dapur masing-masing. Namun terserah mereka ingin menghidangkan ini melakukan gerakan apa, yang semua itu kembali kepada tujuan itu. Kami mempertegas satu hal mungkin Anda, karena kami juga perwakilan dari himpunan mahasiswa Islam, bahwasannya telah dijelaskan di dalam HMI itu pada konstitusi anggaran dasar HMI pasal 4, tujuan HMI itu memiliki tujuan yang mana ada 5. Di antaranya adalah terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara pada poin platform nomor 5, terwujudnya masyarakat adil makmur, maka mau tidak mau ketika melihat kondisi sesuatu apapun tanpa mengenal itu pun, kita di dalam Islam juga diajarkan untuk man ra'aital munkar falyatabawa, kan gitu. Fal yutaghayyir bil yadi fa ilam stati bi fabilisani fa ilam istri fabil qalbi, kan begitu. Harus ada gerakan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, puasa gitulah. Oh itu. Dengan kata lain, trauma kapitis itu ingin mengatakan bahwa tantangan, pola, strategi, pergerakan, dan bagaimana sikap dari sebuah perjuangan aktivis itu tidak akan bisa disamakan. Karena tantangan dan polanya pasti juga berbeda. Kalau dulu Surayo begini, mungkin sekarang tidak begitu ya. Demo pakai sosmed gitu kan, sekarang mungkin gitu kan. Pakai pamflet. Bisa banget. Karena apa yang Dinda Makmun sampaikan tadi itu kan secara teoritis itu memang sangat bombastis gitu ya. Tapi ketika bicara realitas gitu ya, terkadang itu hanya sekedar menjadi sebuah apologetik, sebuah aktivis sekarang, masyarakat aktivis sekarang yang memang tidak mau bergerak gitu ya. Kayak jadi argumentasinya kan begini, kan soal ilmiah gitu kan. Beda antara tantangan Orde Baru, Orde Lama itu ketika konsolidasi mahasiswa menyikapi persoalan kediktatoran negara. Jangan samakan dengan zaman reformasi sekarang, karena tidak sama persoalannya dan pilihan gerakannya, strateginya juga beda. Jadi jangan bandingkan dengan dulu.
di sisi yang lain di balik itu ingin mengatakan bahwa aktivis mahasiswa, himpunan mahasiswa semuanya itu tetap seperti dulu adalah mahasiswa yang tetap kritis gitu ya. Tapi kritisnya di mana dia sekarang? Kan gitu. Dinda salam. Siap. Saya kalau melihat dari penjelasan tadi itu kan saya terhipnotis dengan itu. Memang terhipnotis kan. Cuma ketika bicara realitas, diakui atau tidak, diakui atau tidak, di zamannya Pak Jokowi ini, Betul. di zamannya Pak Jokowi ini, disadari atau tidak gerakan mahasiswa, di samping tidak mampu untuk mensolidkan gerakan seluruh Indonesia gitu, mensolidkan konsolidasi konsolidasi keaktivisannya, konsolidasi kerakyatannya, dan konsolidasi demokrasinya, saya melihat masih mentah semua ya, beda dengan dulu. Dan apa yang kira-kira yang mau dilakukan nanti, minimal masukan ke PBHMI dari Bangkalan ya Dinda, untuk bagaimana membangunkan dari ketiga konsolidasi ini gimana Dinda? Karena sekarang ini diakui atau tidak, kita tuh lebih semangat ketika berantem sama antar temen Dinda, bukan dengan negara. Betul. Ya gimana Dinda? Nah, Tenang. Ini masih lama, Pak. Durasinya masih lama. Tenang. Gimana Dinda kira-kira Dinda? ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa aspek dan unsur yang ada. Aspek dan unsurnya apa ya? Salah satunya mahasiswa ini kan notabene-nya saja mahasiswa. Dan kalau dulu waktu kuliah, katanya sih, cuman katanya masuk nggak masuk ini nggak apa-apa gitu. Nah kalau sekarang ini luar biasa tekanannya. absen harus 80%. Oh betul. Oh ya. Satu. Yang kedua adalah memang seolah-olah mahasiswa sekarang ini tidak paham atau mungkin tidak mengetahui trifungsi mahasiswa itu. Baik yang HMI, baik yang PMII, baik yang GMNI, dan lain sebagainya. Ada PMKRI, kemudian ada GMHDI gitu. Mungkin itu ya. Nah, sehingga tidak terbangun. Dan sekarang ini kan kebanyakan sepertinya mahasiswa ini atau organisasi bisa dikatakan aktivis ini kan bisa mengkritik tanpa solutif. Padahal tiga serangkai yang kemudian kita harus punya. Mengkritik, kemudian harus ada mengkritik harus analitis dulu gitu. Analitis, kritik, dan solutif. Nah itulah yang kemudian sebenarnya harus kita miliki. Nah sekarang enggak, kita mengkritik tanpa ada solusi. Oh itu ya, ada semacam sublimasinya dikurangi gitu ya. Mestinya harus tiga itu harus sama-sama terpenuhi, justru hanya geng lo di rengkarengan gitu ya. Oke, Dina, ini Dinda Salam apakah mengiyakan atau tidak bahwa lebih banyak ya, kebanyakan gitu ya, mayoritas aktivis mahasiswa sekarang, omik loh, ada istilahnya Dinda Makmun ini, omik ini justru lebih keras, lebih kritis, lebih semangat ya, lebih jihadnya itu ketika menghadapi temannya dalam organisasi. Betul. Apa ketika menghadapi kekurangan ajaran negara mempermainkan rakyat. Makanya kurang sadar dirinya gitu. Sehingga yang diolah itu dan yang diobok-obok itu rumahnya sendiri. Ya, jadi sehingga lupa orientasi yang sebenarnya ada. Ini kan memperbaiki sistem yang salah, kan begitu sebenarnya kan. Bukan kemudian Kongres HMI kemarin, Kongres PMI kemarin itu kan juga sudah banyak orang bisa sudah tahu
bagaimana ketatnya, bagaimana kerasnya, Betul. bagaimana semangatnya teman-teman aktivis ketika menghajar temannya sendiri, tak sekeras ketika menghajar negara ketika kurang ajar terhadap kan gitu di dagu. Bahkan sampai berdarah-darah loh kemarin. Sesemangat itu. Coba seandainya kesemangatan itu, keaktivisan itu dibawa untuk bagaimana menghadapi negara yang kurang ajar terhadap rakyat. Kan seperti yang 5 tadi itu tidak. 5 pedoman tadi itu tidak. Itu pelaksanaannya, amaliannya mestinya seperti itu, tidak kepada teman kan gitu Dindaku. Kan iya Dinda Mamon, kan mestinya seperti itu. Apalagi di Bangkalan sekarang di Bangkalan kan enggak kan? Enggak kan? Enggak, aman. Sudah aman ya. Jadi salam dengan Makmon sudah bisa. Minimal ini sekarang ini sekarang ini sudah harus dibuktikan bahwa keras terhadap teman, keras terhadap saudara gitu ya. Saudara, ini tidak bagus. Lebih baik keras terhadap orang yang sebetulnya layak untuk dikerasi. Gitu kan? Sebetulnya kepada internal, kepada antar teman itu harus konsolidasi yang harus diberikan, yang harus di nomor satukan gitu ya. Dan ruang maafnya yang penting untuk kita buka kepada antar teman. Gitu Dinda ya. Iya, masa salah didik salah paling pencerengat toh kan gitu. Sebaliknya juga Makmon salah didik salah lo itu apa sih kale. Kan lo bisa begitu. Itu bukan ajaran HM, itu bukan ajaran Islam lu ya. Bukan ajaran. Itu kan. Nah, itu semua kalau dimulai dari diri kita sendiri, lalu kita pakai untuk bagaimana menghadapi keotoriteran ya, kekurang ajaran negara. Ya negara itu bisa beruntuk presiden, negara itu bisa beruntuk gubernur, negara itu bisa beruntuk bupati. Betul. Bisa beruntuk bupati negara itu. Oke, tanggapi Dinda Mamon. Silakan mau ditanggapi apanya silakan. Tentunya begini gitu. Ketika berbicara tentang perpecahan internal, perpecahan polemik di rumah tangga setiap organisasi, memang ketika berbicara berhimpun dan berkumpul 1, 2, 3 lebih orang ini tidak lepas dari adanya dinamika dan konflik kesalahpahaman. Orang pacaran aja sering tekan, suami istri aja sering tekan, murahkan gitu. Cuma tinggal bagaimana kita melihat hikmahnya saja. Ini juga membuktikan ketika berbicara tentang kami HMI gitu. Karena pada periode tahun 2016-2017 saya dengan Abdul Salam ini sepasang di SK. Kenapa kemudian saya katakan sepasang gitu? Abdul Salam ini adalah ketua umum. Saya sebagai sekretarisnya. Alhamdulillah dari serangkaian itu mampu mendistribusikan kader-kader Bangkalan di ranah Badko. Dan akhirnya pun Abdul Salam juga berada di Badko sebagai bendahara umum. Ini menjadi betul komitmen kita bahwasanya memang yang dimaksud dengan dividen MPR itu memang ada gitu. Tapi ketika berbicara tentang begini sebetulnya kan, potret ormek, potret aktivis ini kebanyakan begini, radikal internal tapi radikal luar. Ini yang semakin menarik ada sebelahnya. Ini menarik. Tapi secara ilmiah gini dah, ini kan diskusi ya. Teori umumnya, ketika kita bergabung dan berhimpun dalam sebuah organisasi, ini ada kalimatun sawa. Ini sebetulnya konsep dasar gitu ya. Dalam perjalanannya antara jiwa Makmon, jiwanya Salam, jiwanya Aliman memang tidak bisa disamakan. Pasti ada sebuah dinamisasi gitu ya. Tapi dinamisasi itu biasanya harus kalah dengan kalimatun sawa. Ada suatu kalimat yang sama, ada satu kesepakatan bersama, pengikat bersama untuk bagaimana kita tidak boleh lepas, kita tidak boleh pecah kan gitu kan. Nah, namanya himpunan, namanya organisasi kan gitu kan. Kalau ini masih dicarikan alibi dan dicarikan apologi gitu dengan Dinda Makmon, berarti ini murtad terhadap pendirian dasarnya. Enggak gitu juga. Kan sering begitu. Kan banyak itu pembenaran namanya itu. Itu pembenaran namanya. Gak bisa Dinda. Kalau sudah pecah, yang penting untuk kita buka ruang sebanyak-banyaknya itu adalah ruang memaafkannya itu Dinda. Agar gerbong ini bisa berjalan sebagaimana tadi ketua sekretaris Badko. Energi ini tidak akan pernah muncul ketika ini ada begini.
energi karena tidak berpasang-pasangan dan tidak berseiring, justru ini akan meremukkan energi yang ada di dalam. Itu konsep dasarnya, Dinda. Gak usah dicariin alasan. Bener nggak? Bener. Konkretnya begitu. Oh, gitu. Silakan. Kalau memang masih ada yang mau dijelaskan. Minamamun, silakan. Pada dasarnya kan proses berkader ini kemudian nggak bisa semuanya bisa di-cut pada kalimat tasawuf. Ada hierarkis, ada strata-stratanya masing-masing. Ketika berbicara HMI cabang Bangkalan secara keseluruhan, kemudian berbicara HMI cabang Bangkalan secara keseluruhan, maka kita harus kompak. Karena ketika berbicara HMI cabang Bangkalan ini terdiri dari 11 komisariat. 11 komisariat, 7 komisariat ini 7 komisariat ini ada di Universitas Pendidikan Bandung. Kemudian 1 komisariat ada di kampus STKP, 1 komisariat lagi ada di kampus mana? State Ali Ibrahim, kampusnya kan ada. State ya. State ada. Ada HMI. Kemudian alhamdulillah akan lahir juga sepertinya kampus Tiuda sebetulnya. Nah, dan juga ada beberapa kampus-kampus lain juga yang berada di bawah naungan HMI cabang Bangkalan. Ketika berbicara Fastabiqul Khairat, maka proses Fastabiqul Khairat ini kan dimulai dari komisariat masing-masing begitu. Komisariat yang ada di hukum sumama berfastabiqul khairat dengan komisariat yang ada di ekonomi sama UTM. Tapi ketika berbicara HMI cabang Bangkalan secara umum, maka kita harus mampu menetralisir ego itu. Kita anak keluarga. Agar kedaulatan HMI cabang Bangkalan ketika berbicara 2 di provinsi kemudian di BB ini kompak dan solid. Oh gitu ya. Oh jadi ternyata begitu penjelasannya pemirsa. Ternyata masih dalam ruang lingkup kedaulatan organisasi. Kalau seperti itu agak masuk akal juga gitu. Artinya dan juga bisa juga itu dimaklumi. Tapi yang terjadi di bawah dan yang terjadi itu sebetulnya tunggu bercikat gitu. Pas sampai repel-repel sampai udah-udahan kan gitu kan. Tidak hanya di HMI loh begitu. Semua begitu.